Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, disemprot habis oleh anggota DPR ketika beberapa waktu yang lalu mengadakan rapat bersama jajarannya. Ya apalagi kalau bukan soal pendidikan. Contoh misalkan soal gaji guru honorer, soal pengangkatan guru honorer, kemudian ada soal kurikulum. Bahkan kurikulum ini hampir tiap tahun ya kita sering ganti, dan bahkan ada wacana baru juga tentang pelajaran agama yang mau dihapus sama Menteri Pendidikan ini. Kemudian ada juga masalah KIP. Pokoknya dalam rapat tersebut banyak sekali masalah yang memang tidak diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan. Oleh dinas bersih, oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata, omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persection, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persejen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persection, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji, kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam, tapi mana gaji kami, mana? Kami sudah tidak bekerja lagi, anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan.
Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri? Kita akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP, di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetil, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena sempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Sekali lagi mungkin demikian dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke meja pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan yang kami hormati, memang beliau ini sangat memperhatikan ada menteri berikutnya yang akan rapat dengan kita, sehingga nanti akan dilakukan pendalaman di dalam RDP 2 hari 2 malam. Kalian udah pada nonton belum? Ada anggota DPR marah-marah sama Bapak Kemendikbud, yaitu Bapak Nakarim. Nah, tuh. Dan anehnya, sekjennya, sekretaris jenderalnya malah ketawa pas dimarah-marahin. Kan gila, keadaan lagi tegang dia malah ketawa. Dia pikir mungkin ibu itu lagi bercanda kali ya. Ya, gimana ya? Kalau menurut aku, Bapak Nadiem Makarim mending ngurusin Gojek aja, ngurusin perusahaan lu aja, jangan ngurusin negara. Otak lo jadi kebagi dua, jadi nggak fokus. Serakah lo men, udahlah, berhenti aja. 650 triliun, 20% benar daripada APBN. Jadi 20% APBN sudah diterjunkan ke pendidikan. Berarti duitnya ada kan? Ya. Berarti duitnya ada, cuman duitnya ini mungkin nggak sampai ke bawah. Nah itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Coba bayangin ya, aku baru search datanya. Ternyata PTN negeri itu ada sekitar 184 PTN negeri. Tapi kalau kita lihat ya, Muhammadiyah itu punya 171 perguruan tinggi. Bayangin ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184. Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi. Ya tutup aja ke Mendikbud, kasih aja ke Muhammadiyah, gimana? Suruh urus. Mau nggak kira-kira? Lah kan berarti kan Muhammadiyah yang bukan negara aja, yang tidak dapat 600 triliun. Levelnya kan Muhammadiyah berarti level organisasi toh. Iya. Itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi. Iya. Sedangkan negara yang punya kemudian anggaran dan segala macam, ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN, itu pun dinaikkan. Iya. Jika memang anggaran itu tidak pernah sampai ke tangan rakyat, saya setuju kalau memang itu harus diaudit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.